Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa lagi Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya di program acara Bari Basah di pagi hari ini, di awal pekan kita, sahabat muda, di hari Senin tanggal 30 September 2024. Bagaimana kabar kita semua, sahabat budaya? Sehat-sehat Jiki. Ya, mungkin yang sudah mulai beraktivitas mengantar anak sekolah, pergi ke kantor, ke pasar, dan ke tempat kerja lainnya, berkebun dan lain-lain. Tentunya Bang Rian doakan semoga dilancarkan semua segala urusannya. Tentunya dimudahkan rezekinya. Amin. Nah, di pagi hari ini sahabat budaya, tentunya di acara Bari Basah nanti Bang akan sampaikan tema apa yang kami akan sampaikan di program pagi hari ini. Dan tentunya Bang Rian mau dulu sebelum Bang Rian sapa-sapa, Bang Rian tentunya nanti akan buka line telepon kepada sahabat budaya yang ingin bergabung nantinya. Silakan Ki, mau telepon biasa, telepon WA silahkan monggo. Tabe salah kaki di 0811400950. Tapi nanti setelah Bang Rian hadirkan satu buah lagu di awal kebersamaan Rian. Bang Rian mau dulu sapa-sapa untuk pendengar kita yang dimanapun berada, baik yang ada di Sulsel, di Sulawesi maupun di luar Indonesia. Kita sapa dulu, ada bunda-bunda dulu ini. Ada Bunda Haji Ani, Bunda Cida, ada Bunda Sofi Indah, di Sopeng, Hamsa, ada Bu Karisma, Pak Sul, ada Bu Hawania, ada juga Pak Iwan dan Bang One, ada Pak Wahyu, ada selain itu juga ada Deng Lukmu, ada Bunda Sodasia, Pak Nurdin, Pak Nia, Bu Niar, ada Bu Ramlah, Pak Demangka, Pak Ismail, Pak Marsuki, Opu Ambran, Bang Jono, dan semua pendengar setiap perempat RRI yang tidak dapat Bang Rian sebutkan satu persatu, sahabat budaya. Di awal kebersamaan Bang Rian di acara Bari Basah, kita hadirkan dulu beberapa persembahan lagu. Nanti Bang Rian akan kembali lagi. Ada topik menarik yang kita akan bahas nanti, sahabat budaya. Tentunya kami harapkan partisipasi Anda di pagi hari ini. Berikan komentar ta, pandangan ta, penilaian ta tentang topik kami. Ada Anurena Ambomu dari Ansar S. Napatan tupuannya asih pojinga tak andri peturi tengah dua paca ciamu nadari mai dutana burane madu dae anu
minasa paki antu ilalang ati. Nanito jengang minasa rigauta. Nakulle ni kanyame empo sungguta. Hanya dengan tekad di dalam hati, dengan kesungguhan dalam usaha yang kita lakukan, yang akan merubah sesuatu dalam kehidupan kita. Susahku nuboko ina talasaku si ranukara susah nyawaku amoli simpum pamai. Baranukana ikaw di bawang aku lela pagaero ikaw sere inakerua te atonja lani tunai tena sikali nakke susahku nuboko ina talasaku si ranukara susah nyawaku amoli simpum pamai si ranukara susah nyawaku amolika simpum pamai. Memang tak bisa ku pungkiri banyak kekuranganku. Daripada kamu nyanyi di sini, yuk ikut aku ke Surabaya. Surabaya? Ngapain? Surabaya. Bintang radio tingkat nasional ada di Surabaya. Wah, Umur kamu antara 16 sampai 25 tahun. iya. Punya KTP gak? Punya? Ada BPJS? Ada dong.
Cocok nih jadi calon juara bintang radio. Tapi ikutan daftar dulu di RRI Digital dengan mengupload video kamu menyanyikan lagu untuk kategori putra, Jus Florentino, dan Terjadi Lagi. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali. Dan kategori putri, Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Aku pernah berjuang untuk dapatkan hatimu. Pendaftaran dimulai tanggal 21 September sampai dengan 6 Oktober. Buruan daftar! Caranya gimana? Kunjungi Instagram Pro2 @RRI_Pro2 Makassar. Masih bingung? Butuh bantuan? Hubungi Enggi di 0878 34 72 73 05 dan Iwan di 0853 4069 2597. Jadilah the next bintang radio Indonesia. Bintang Radio Republik Indonesia. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, sahabat budaya, di acara Bahari Basah. Baik sahabat budaya, sesuai dengan janji Bang Rian, topik kali ini terkait dengan PHK di mana-mana dan daya beli masyarakat menurun. Apa perlu yang dibenahi sahabat budaya? Nah, kalau kita melihat dari beberapa informasi di Pulau Jawa, beberapa perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya dan juga terjadi juga daya beli masyarakat menurun. Nah, kira-kira sahabat budaya, apa yang perlu dibenahi ini sehingga kedua masalah ini dapat tertangani? Apalagi di awal Oktober nanti kita akan melihat semua, nanti ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di 2024 dan masa jabatan presiden sebelumnya akan berakhir pada Oktober nanti. Nah, kira-kira sahabat budaya, apa yang perlu dibenahi untuk pemerintah ke depan untuk dimana tidak terjadi lagi PHK dan daya beli masyarakat kembali meningkat. Nah, silakan sahabat budaya, kami undang di ruang dengar Anda di 081140092550 sahabat budaya. Kita bacakan dulu beritanya sebelumnya supaya ini ada referensi untuk sahabat budaya bisa berpartisipasi di acara Bahari Basah di pagi hari ini. Nah, dikutip dari angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia meningkat pada tahun ini. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang Januari sampai 26 September 2024 total hampir 53.000 orang dipecat. Hal ini disampaikan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indo Anggoro. Indah merinci PHK didominasi di sektor pengelolaan sebanyak 24.013 orang, kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 3.997 orang. PHK tersebut paling banyak berlokasi di Jawa Tengah, yakni 14,767 orang, yang disusul Banten 9.114 orang dan DKI Jakarta 7.469 orang. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah terkait adanya gelombang pengangguran ke depan. Hal itu dinilai perlu diwaspadai seiring terjadinya peningkatan PHK sahabat budaya. Nah, selain itu juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Bimo Rizky Samudro menyoroti adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurutnya, belum semua sektor ekonomi dapat pulih sepenuhnya usai pandemi COVID-19 sahabat budaya.
Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja dan dukungan bagi UMKM. Ia juga mengamati masuknya barang impor sebagai tantangan besar bagi UMKM yang belum sepenuhnya pulih. Karenanya, ia menyarankan pemerintah melakukan intervensi untuk melindungi produk lokal dari gempuran barang impor. Selain itu, lanjut proteksi juga diperlukan agar produk UMKM tetap bisa bersaing di pasar dalam negeri, sahabat budaya. Nah, kira-kira sahabat budaya, apa yang perlu dibenahi agar gelombang PHK tidak terjadi lagi dan tentunya daya beli masyarakat meningkat lagi? Pasti mungkin ada pandangan sahabat budaya, kira-kira apa yang perlu disarankan kepada pemerintah yang akan datang, apalagi pada Oktober juga nanti ada pelantikan anggota dewan di DPRI Pusat. Nah, apa yang kita mau titipkan kepada para pejabat nantinya yang akan menjabat di pemerintah yang baru, nah, baik itu di eksekutif maupun di eksekutif, di pemerintahan juga, sahabat budaya. Nah, silakan bergabung di pagi hari ini di 0811 400 9250 dan sudah ada WA masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basah Pak Hamzah, monitor Bung Rian. Siap, masuki Pak Hamzah di acara pagi hari ini. Dan juga tadi sempat ada miss call juga di WA. Ada Ibu Cida yang sempat juga tadi nelpon. Nah, silakan sahabat budaya di pagi hari ini ingin berkomentar di pagi hari ini, silakan di 0811 400 9250. Mau telepon biasa, mau telepon WA, silakan masuki. Silakan berikan komentar terkait dengan topik pagi hari ini sekaitan dengan ancaman gelombang PHK terus terjadi di beberapa wilayah, khususnya di daerah Jawa. Sudah mulai terjadi PHK dan juga daya beli masyarakat yang semakin menurun ini. Apa ya kira-kira yang perlu dibenahi sistem ini, sahabat budaya? Halo Bari Basah, selamat pagi. Bari Basah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah. Siap. Alhamdulillah. Bagaimana kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Sempat olahraga belum, Pi? Ya sudah, tadi jalan cuma berapa ya? 1 kilo. Lumayan itu 1 kilo, Pak Hamzah. 30 menit. Ya. 30 menit jalan. Beda deh, cepat nih itu. Kok 30 menit 1 kilo? Pak Hamzah, ini kan kita juga pernah dulu berkecimpung di dunia pemerintahan lah. Ini kan sekarang isu-isu lagi hangat ini terjadinya PHK atau pemutusan kerja di beberapa industri di daerah di Indonesia, khususnya di Jawa, gelombang PHK. Dan juga daya beli masyarakat mengalami penurunan. Nah, kira-kira apa yang perlu dibenahi sistem ini supaya ini dua masalah ini kembali normal? Iya, terima kasih Bung Rian. Jadi memang di sinilah peranan pemerintah yang baru ini adalah PR baginya, itu bagaimana masyarakat tidak putus tidak ada lagi PHK ya. Karena begini, tingkatnya daya beli masyarakat menurun, sehingga perusahaan itu agak bangkrut. Kemudian juga produksinya menurun dan mungkin karena ya pengaruhnya juga ini barang-barang luar negeri yang masuk. Kemudian pasaran online-nya itu juga terlalu itu, sehingga masyarakat di rumah menunggu. Makanya inilah pemerintah bagaimana caranya membuka lapangan kerja ke depan. Betul, lapangan kerja itu yang utama. Karena disinilah tugasnya, peranannya dinas tenaga kerja ya. Ya, dinas tenaga kerja, betul. Inilah tenaga kerja sekarang, dia sudah pantau semua penyebabnya apa dan bagaimana solusinya. Dan ada satu orang ini nanti tenaga kerja. Itulah cara nanti di DPR nanti dibahas nanti bagaimana cara keluarnya ini. Termasuk mungkin juga bantuan modal mungkin kepada masyarakat untuk berusaha Jadi pemerintah sekarang itu bagaimana
membantu atau itulah. Ya. Peranannya pemerintah di sini saya tidak tahu bagaimana caranya lah. Yang penting tidak ada orang kehilangan pekerjaan, tidak ada orang nganggur. Iya. Apalagi ini kan sementara ada pembukaan untuk CPNS, untuk P3K juga, mungkin juga dapat membantu juga kira-kira Iya. Jadi kebanyakan juga itu sebenarnya itu yang kerja di apa namanya di perusahaan itu banyak juga sarjana kerja. Iya. Dan pada tinggal di rumah lebih baik kerja begitu. Jangan pilih-pilih kerja juga Ya yang tidak tertampung di CPNS itu kerja begitu Pak Bung Rian. Oh iya. Atau mungkin Jadi alangkah baiknya jadi pengusaha juga, mungkin enggak masalah toh. Ya kalau dia jadi pengusaha bagus. Iya. Jangan sampai berharap mau jadi PNS terus, belum rezekinya toh. Ya seperti saya punya putra dan putri itu tidak ada mau berusaha. Satu saja yang ada usaha. Yang satu saja usaha, yang lainnya yang ikut jejak tak? Ya ikut sama bapak. Oh, aparatur. Iya. Iya. Gimana mau jatuh daun kayu kalau bukan sekitar pohonnya tuh? Iya. Cocok tahu. Berarti memang menurut Pak Hamzah memang perlu itu memang pembukaan lapangan kerja sebesar-besarnya Iya, jadi perlu ada pembukaan lapangan kerja. Bagaimana? Inilah perannya tugasnya pemerintah sekarang. Jadi ini PR ini memutar kepada jadi mempunyai staf-staf ahli semua. Kan kalau pemerintah itu sendiri kan banyak yang, tapi kalau seperti Bapak Presiden, Gubernur, dia tidak bisa berpikir sendiri. Ya, jadi harus makanya itu dia pasang ada dinas ini, ada staf ahli. Iya. Jadi selain daripada staf ahli kan banyak dinas tenaga kerja, dinas sosial. Iya. Itu ada lagi staf ahlinya lagi. Ya, mungkin dia ambil dari perguruan tinggi seperti dosen. Iya. Itu saya dulu, Bung Rian. Oh, gitu dulu. Ada yang bisa bantu sih dari perguruan tinggi. Iya. Ya, akademisi lah. Akademisi. Itu kan memberikan masukan begini. Iya. Kemudian tenaga kerja dipanggil begini. Iya. Ya, pokoknya semua itulah peranannya pemerintah. Iya. Jadi jangan harap juga bilang pemerintah sendiri, banyak yang cabang-cabangnya yang berpikir itu. Bagaimana sosial menangani yang putus-putus. Iya. Bagaimana tenaga kerja menangani masalah ini yang tidak kerja. Iya. Perusahaan apa semua itu ditangani semua. Jadi banyak deh. Banyak Oke, saya kira begitu Bung Rian. Siap, makasih banyak Pak Hamzah atas masukannya, pandangannya. Pengalaman. Karena semua yang dibahas setiap pagi ada semua hubungannya dengan kerja saya dulu. Oh iya, betul. Seperti kemarin itu masalah pemerintah apa namanya? Soal apa? Ada Toriolo. Oh, ada Toriolo, iya. Ya, saya kira begitu Bung Rian. Siap, makasih banyak Pak Hamzah. Iya. Haji Marsuki di Kampota. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah di Pampang 2, sahabat budaya. Di belakangnya Pak Hamzah, sahabat budaya, silakan Ki di 0811 400 9250. Nah, kira-kira apa yang perlu dibenahi sahabat budaya? Mengingat saat ini terjadi beberapa gelombang PHK dan juga daya beli masyarakat yang semakin menurun. Apa yang perlu diperbaiki, dibenahi, apalagi nanti ada pemerintahan baru yang rencananya akan dilantik presiden terpilih dan wakil presiden terpilih serta juga anggota DPR RI yang di Senayan yang nanti akan dilantik pada bulan Oktober atau besoknya sahabat budaya. Apa pesanta, saranta, mungkin dikritisi, silahkan sahabat budaya dari apa-apa saja, silahkan. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Ya, di betul Goa. sekali. Sehat lalu? Insya Allah sehat. Minum teh pagi-pagi hari ini, kopi? Bang Banduri belum tuh minum. Siap. Nanti boklos.
Oh gitu kah? Siap. Pak Wahyu. Iya. Nah, ini kan lagi hot-hotnya ini isu masalah ini di nasional terkait dengan gelombang PHK terjadi di mana-mana, khususnya di Jawa. Dan juga daya beli masyarakat semakin menurun. Mungkin dari ini apa ya perlu dibenahi ini? Apa sebenarnya yang mau diberi saran lah oleh masyarakat kepada pemerintah? Apalagi nanti ada pemerintahan baru Oktober, presiden terpilih dan wakilnya. Apa yang kita mau titipkan? Pesan. Kan biasanya itu harga daya jangkau beli masyarakat. Daya beli masyarakat ya. Ya terhadap yang kebutuhan barang kebutuhan kan. Iya. Ya mungkin saja ada kaitannya dengan pajak. Ah betul. Ada kaitannya dengan pajak. Jadi harapan kita. Iya. Kan sekarang ya saya tidak tahu apakah pemerintah pusat atau pemerintah daerah, kita tahu karena sekarang setiap kita makan di tempat-tempat rumah makan itu ada pajaknya di situ. Iya, karena sempat juga kemarin Pak Wahyu kami wawancarai salah satu pelaku UMKM, dia keluhkan memang pajak yang tinggi katanya. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau sekali makan, ya kan, tapi karena ada misi tertera harga barang sekian pajak sekian, biasa jangan deh. Langsung tidak jadi. Tidak jadi makan, otomatis kan pengaruh kepada para pedagang. Jadi ya itu yang perlu dibenahi mengenai pajak. Terus ada kaitan juga, ya semua namanya pajak, termasuk pajak kendaraan apa? Iya pasti semua berkaitan, semua ada hubungannya. Iya berkaitan semua. Jadi kalau misalnya itu pajak digunakan untuk ini, gaji ini apa segala macam. Pokoknya harapan saya di pemerintahan selanjutnya betul-betul yang menempati satu jabatan memang dibutuhkan. Ya kan? Memang dibutuhkan, ada memang artinya bidang khusus. Ya, tapi kalau tidak, jangan ada jabatan ini karena suatu jabatan kan pasti ada ongkosnya, pasti digaji dikasih tunjangan apa segala macam. Otomatis uang rakyat lari ke situ lagi. Lebih efisiensi saja gitu. Iya, pokoknya diminimalisir yang namanya jabatan. Ya kan, kayak menteri. Dulu kan waktu era-era sebelumnya kan cuma ada menteri, ada wamen. Oh iya. Hapus itu wamen. Hapus Iya, berarti menteri toh saja. Menteri toh saja. Iya, hapus itu. Berarti termasuk pemborosan anggaran juga itu kalau ada posisi-posisi begitu ya? Ya, jadi yang macam-macam seperti itu, posisi-posisi seperti itu. Ya kan, sama hanya dalam satu perusahaan. Iya. Ya. Dulu tempati bagaimana tidak cepat bangkrut kalau banyak duna gaji. Oh iya. Berarti ada perampingan gitu di. Iya. Jadi kalau ada yang seperti jabatan-jabatannya ini dihapus saja supaya tidak terlalu banyak anggaran keluar. Berarti anggaran itu bisa dialihkan kepada pemberdayaan masyarakat ekonomi lah gitu ya. Paling tidak, ya kan, dari pajak itu bisa dikurangi. Karena tidak ada yang digaji ini. Oh iya. Itu kan artinya supaya perusahaan juga saat ini kan ada PHK. Bagaimana tidak ada PHK kalau misalkan omset sebuah perusahaan kurang? Dia mau gaji ini, gaji itu, bahkan terkadang ada perusahaan yang gunakan sip-sip. Oh iya, ada. Ya kan, karena untuk meminimalisir untuk penggajian. Atau misalkan ganti-gantian. Hari ini kau masuk, besok kau libur. Hari ini kau masuk, besok kau libur. Karena perusahaan juga mempertimbangkan, kasihan juga kalau umpama dirumahkan. Oh iya, mereka juga butuh uang, butuh makan. Makanya diakali. Jadi mudah-mudahan pemerintah nanti ini jabatan-jabatannya tidak penting jangan dikasih. Oh iya. Ya, kesamaannya juga di parlemen. Ya kan? Ya, kalau misalkan ada jabatan-jabatan atau apa jangan supaya kurang-kurang uang rakyat keluar gaji-gaji mereka semua. Oh iya. Mungkin termasuk juga program-program kerja yang tidak terlalu jangan
terlalu buang uang karena bukan kali, bukan uangmu dipakai itu, uang banyak dipakai. Cobanya kunjungan kerja semua itu gajimu dipotong semua bagus, Ji. Ini kalau ada anggaran dana dia otomatis rakyat lagi yang punya tanggungan. Oh iya. Iya, kau pergi nikmati jalan-jalan, healing apa sementara kita yang bayarkan kok. Dikira uangnya para uang rakyat gitu. Iya. Dan juga penggunaan kendaraan dinas. Ya itu. Tahu-tahu merasa punya jabatan ini, pengaruh ini, tak gantung pergi jalan-jalan ke keluarganya, pakai itu mobil. Pada mobil rakyat itu mobil rakyat itu semua biaya-biaya apanya semua rakyat. Apa yang perlu dibanggakan gitu? Apa sih perlu dibanggakan? Bukan mobil lu, bukan kongkosi bensinnya. Iya. Nah, setidaknya mengurangi lah biaya bensin, keluar uang lagi toh. Iya. Karena biasa saya kalau mama lihat kalau umpama turun dari mobilnya, gambar naik plat merah. Bangga itu kalau plat hitam Iya bangga, dia lagi titik kalau plat hitam. Dia lagi kayak mobilku kalau plat hitam bangga Ki. Oh iya, milik sendiri. Kita rakyat. Oh iya. Bahkan yang kayaknya kendaraan ini justru dari sini ini kita kasih makan semua. Iya. Kita bayar semua gajimu. Iya, karena pajaknya kita bayar tuh. Kita bayar, nanti kemana? Ke gajimu. Dan baru kita jabatan dan dari kita terhormat. Oh ya. Tidak ada di bapak ini, bapak itu. Paling nggak tahu, Wahyu. Oh iya. Jadi. Iya. Jadi apa namanya? Perlu yang seperti itulah yang perlu diperhatikan untuk betul-betul memangkas, merampingkan pengeluaran yang tidak penting. Mungkin ini hal kecil tapi berdampak besar gitu ya? Iya, hal kecil tapi berdampak besar. Hal kecil, kalau misalkan dia mau pergi ke suatu tempat, ke acara-acara pribadi. Kalau tidak ada mobil pribadimu, jangan lagi mobil gak banyak, mau pakai ojol kah, pakai bentor atau apa. Jangan malu-malu. Oh iya. Apa sih yang perlu bikin malu? Justru lebih malu-malu kalau bukan mobil mau pakai. Jadi kan logikanya begitu tuh. Iya kan logikanya seperti itu. Logika sederhananya begitu. Iya. Lebih bagus saya jalan kaki pergi suatu tempat daripada talikan pinjam mobilnya orang. Oh gitu. Seperti itu. Jadi, yang namanya pengeluaran kecil diminimalisir. Iya. Supaya juga pajak bisa dikurangi. Dikurangi pajak, otomatis daya beli masyarakat juga bisa mau makan murah-murah Ji. Dia makan. Pedagang juga, alhamdulillah bisa lagi manis jualannya. Termasuk mungkin juga pembukaan lapangan kerja yang seluas-luasnya gitu ya. Lapangan kerja juga bisa lebih bagus lagi, kurang lagi pengangguran. Karena itu faktornya semua. Kita mau makan, baru kita mau masuk pesan makanan, ada yang menunjuk itu pajak sekian persen. Jadi kalau perlu tuh pajak untuk makanan dihilangkan saja. Iya. Setidaknya kasih rendah lah, jangan menghilangkan serendah lah gitu ya. Kalau perlu hilangkan, dapat ketentuan dari bahan-bahannya itu makanan itu, ada semua di pajaknya itu. Kalau hilang pajak pasti itu akan murah. Jadi murah semua. Kan bahan-bahan makanan itu pada saat dibeli kan otomatis ada pajak di situ. Kalau misalkan makanan kan beli beras, di pasar kan ada susung. Oh iya. Pasti ada pajak di situ. Seperti itu. Otomatis daya beli masyarakat pasti akan meningkat juga. Meningkat juga. Banyak artinya bisa buka lapangan-lapangan kerja. Seperti itu. Jadi itulah mudah-mudahan bisa didengar ini sama pemerintah yang akan datang. Ya, supaya memberikan jabatan yang betul-betul dibutuhkan sama rakyat. Kalau tidak dibutuhkan jangan buang-buang uang. Kemarin itu pas digaji, dikasih tunjangan, dia apa segala macam lah. Jadi itu harapan saya ini suara rakyat yang bicara ini. Oh ya, suara rakyat asli langsung. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Selalu. Saya sakit juga keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Wahyu. Ke Pak Wahyu katanya dia lebih condong kepada pajak. Kalau bisa hilangkan. Ini akan berdampak kepada semua. Baik itu akan terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya. Karena mungkin investor melirik bahwa pajak di Indonesia agak rendah. Jadi membuka lapangan
seluas-luasnya dan tentunya daya beli masyarakat juga meningkat. Baik sahabat muda, di belakang Mbak Wahyu di 0811400950. Ada juga di WA masuk ini ada Assalamualaikum Bung Rian. Waalaikumsalam. Negara jadi begini karena negara salah kelola. Dari Deng Rewa Sudiang. Makasih banyak Deng Rewa. Iya, baik, kita terima lagi. Halo, Bari Basa, selamat pagi. Halo, Bari Basa. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, semangat. Bari Basa. Bari Basa, Opu Amran di Wilawajo. Bagaimana kabar, sehat selalu Ki? Alhamdulillah, sehat-sehat Baji nih. Di mana ini? Di rumah atau di tempat pemancingan? Di rumah ini, masih di rumah ini. Oh, di rumah di Siwa. Sekira sudah di tempat pemancingan lagi pagi-pagi. Ya belum karena banyak biawak yang makan kumpang. Wih, ya, biawak. Oh, biawak yang makan Ki. Iya, bukan ikan lah, terlalu banyak biawak Kan biawak bisa dimakan juga. Iya. Bercanda Pemberan. Opu. Iya, betul. Opu, ini terkait dengan topik kita. PHK terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat menurun. Kira-kira apa yang perlu dibenahi ini? Apa yang ingin mau disampaikan masyarakat kepada pemerintahan yang baru nanti ini yang akan dilantik Oktober mendatang? Intinya bagi saya pemerintah yang baru nanti ini, Pak Prabowo dengan Gibran nanti, presiden kita yang baru nanti, mudah-mudahan artinya memperhatikan betul kesejahteraan masyarakat. Misalnya PHK itu harus yang di PHK dipekerjakan lagi. Yang dirumahkan dikerjakan lagi. Betul sekali, karena saya selama hidup saya Banda tidak pernah di PHK. Oh ya. Karena memang saya tidak pernah bekerja di perkantoran atau di perusahaan. Iya. Ya, jadi makanya tapi kita ini intinya pemerintah harus betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Misalnya kebutuhan masyarakat yang kurang mampu diperhatikan, terutama masyarakat yang tidak mampu, misalnya pekerjaannya tidak tetap, harus diberikan pekerjaan yang luas supaya masyarakat kita ini tidak tidak pusing kepalanya secara pekerjaan begitu. Karena sekarang banyak masyarakat kita ini pusing kepalanya bilang kita mau bekerja apa ini? Iya betul. Tidak tetap Jadi kalau pemerintah nanti yang baru nanti ini yang mempekerjakan masyarakat betul-betul bekerja dengan maksimal, berarti masyarakat itu tetap artinya maksimal bekerja dengan baik begitu. Iya. Di perusahaan itu banyak kan perusahaan sekarang, tapi pekerjaannya semuanya banyak misalnya orang-orang asing yang dipekerjakan. Misalnya di Morowali, penduduk di sana banyak kan penduduk di sana tidak dipekerjakan dengan maksimal. Semua orang asing dipekerjakan, tapi nanti ke depannya pemerintah yang baru ini betul-betul kalau misalnya sudah duduk di pemerintahan betul-betul memperhatikan masyarakat yang misalnya masyarakat di Indonesia ini begitu bekerja dengan secara baik. Oke Bang Rian, terima kasih banyak atas informasinya. Kalau kita melihat lah di Wajo sendiri di Siwa ya, kira-kira tingkat daya beli masyarakat di sana masih tinggi atau sudah mulai menurun? Apanya Banda? Tingkat daya beli masyarakat, beli sembako, kebutuhan-kebutuhan yang lain, kira-kira masih tinggi tingkat daya beli masyarakat di sana, di tempat tak? Kalau di sini tingkatannya kebutuhan masyarakat bagi saya di sini ya masih seperti dulu ya, artinya menurun. Atau menurun? Ya, menurun ya, masih menurun, tidak terlalu maksudnya tidak terlalu seperti dulu. Oh, dulu tinggi daya beli masyarakat. Ya, karena begini, Bandan di sini di kampus saya khususnya di Kabupaten Wajo. Iya. Ini jalanan banyak yang rusak. Mempengaruhi juga di.
Ya tidak seperti dulu. Oh iya. Dulu kan di sini jalan kami di sini namanya di Desa Tobaraka, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, khususnya Dusun Lewaran di sini. Jalanan seperti Lempotedong. Jadi artinya masyarakat kebutuhan untuk keluar ke daerah Siwa Kota sangat sangat minim karena jalanan rusak sekali seperti Lempotedong. Jadi artinya nanti misalnya bupati-bupati nanti yang baru duduk nanti di Kabupaten Wajo harus memperhatikan betul-betul jalanan di kampung saya ini. Iya, karena kalau misalnya bupati memperhatikan jalanan kami, jadi masyarakat tidak percaya Anda lagi semuanya bilang, kenapa ini Pak Bupati ini sampai sekarang ini jalanan rusak-rusak terus ini. Tidak ada perbaikan ini. Berarti Pak Amran, daya beli masyarakat sana menurun karena jalan yang jelek yang berlubang gitu ya? Betul sekali, Bandang. Apalagi di sini, Bandang di kampung kami ini, artinya tetapi ini pajak tinggi karena di sini kan dekat dari Empang. Tempat kami Empang kan, Empang dekat Empang dengan apa namanya kampung kami ini dekat. Cuma mungkin ada sekitar 1 kilo dari tempat kami ini Empang. Iya. Oh gitu. Tapi jalanan rusak sekali. Jadi kebutuhan masyarakat sangat membutuhkan misalnya ikan bandeng, udang kalau mau dikasih keluar di Siwa sangat membutuhkan ini tenaga. Ada yang melimpah namanya di sini memiku. Limpah anunya orang kaya. Oke, Bang, semoga makasih banyak Pak Amran. Semoga pemerintah mendengarkan ini. Seluruh masyarakat yang di Kabupaten Wajo. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amran dari Belawa Wajo, sahabat budaya. Silakan di belakangnya Pak Amran di 0811400950. Kira-kira sahabat budaya apa yang perlu dibenahi dalam menghadapi gelombang PHK yang terjadi di mana-mana dan juga daya beli masyarakat yang semakin menurun. Nah, apa yang perlu dibenahi dan apa yang kita mau sampaikan kepada pemerintah yang baru nanti ini, sahabat budaya. Halo, Bari Bahasa, selamat pagi. Iya, Bari Bahasa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dede. Pak Marsuki di Telkomas. Wah, sudah ditahu saya punya suara. Iya, sudah tahu. Suara saya itu sudah kena pajak. Suara emas nih. Bayangkan saja kan. Iya. Beli pulsa kena pajak. Oh iya, betul tahu. Iya. Beli radio kena pajak, semua kena pajak. Segalanya pajak. Segala sesuatu pajak. Memang pajak tadi itu kalau saya dengar kalau keluhan rakyat. Iya, begitu. Karena sekarang rakyat ini serba susah. Oh iya, makanya daya beli masyarakat menurun. Iya, semua menurun menurun semua. Daya beli, iya. Ini perlu dinaikkan. Jadi kita mengharapkan nanti pemerintah baru ini. Bapak Presiden yang mau dilantik bisa memikirkan karena tadi sudah ini di lapangan sudah rusuh ini, sudah kisruh, bukan rusuh, kisruh. Timbul macam-macam perasaan, ada kebencian, ada kecemburuan dan seterusnya. Ini suatu kondisi yang kurang bagus. Ini terasa. Jadi karena rakyat kan bisa melihat banyak hal-hal yang katakanlah kurang wajar. Iya, karena tadi dikatakan oleh saudara kita, pamer diri, pamer kekuasaan, pamer itu tidak bagus begitu. Inilah pembentukan suatu sistem yang kurang sehat. Perlu perubahan yang besar-besar. Siapa yang merubah itu semua? Pajak boleh. Tapi kembali lagi kepada rakyat. Sudah ada hitungannya. Kalau pajaknya 10 tentu kembali kepada rakyat berapa. Itu ada yang hitung itu. Jangan dipungut dari rakyat kemudian tidak kembali. Itu persoalannya. Bisa saja kan tadi itu teman dari sana. Oke. Tapi jalananku bagus. Ada sektor kerja. Lapangan kerja terbuka. Tetapi ini informasi harus seimbang juga, Dinda. Ketika kita bicara mengenai lapangan kerja,
kamu juga harus bekerja. Itu betul. Ketika kita membuka lapangan kerja seluas-luasnya harus kerja juga. Ada malas nanti kan caranya nanti tersambung 8 tahun dan nyari. Jadi ini kan diskusi kan. Jadi harus seimbang. Jadi kembali introspeksi diri masing-masing. Kita punya kapasitas, punya kemampuan. Jadi misalnya saya kalau dihitung itu kemampuan saya hanya bisa menghasilkan 100.000. Oke, berbaiklah. Bagaimana caramu kamu bisa menghasilkan 100.000? Jangan tidur. Iya. Jangan cuma ini kan harus seimbang kritik. Pemerintah juga mengatakan ya betul saya sudah membuka lapangan kerja. Ya tapi Anda tidak bekerja. Percuma kalau begitu. Bagaimana? Kan percuma ketika pemerintah membuka lapangan kerja seluas-luasnya, Anda tidak bekerja, percuma dong. Artinya ini juga disadari. Jadi kamu punya kapasitas kemampuan karena ada itu tenaga produksi memang tenaga kerja. Iya, dibuka dia. Tetapi kita juga harus tahu diri kalau kayak saya misalnya bekerja, kemampuan saya, skill saya berapa yang saya bisa hasilkan satu hari. Tidak bisa saya juga menghayal kan begitu. Jadi semua adalah ideal. Itu jadi supaya ini seimbang, tadi saya katakan. Dan terakhir menanggali karena kita melihat sekarang seperti ini, satu kata kalau saya, kita sabar saja. Kita sabar saja, mencontohi apa yang bagus, jangan mengerjakan apa yang tidak bagus. Biarlah mereka semua itu berbuat, tapi ingat perbuatanmu itu sekecil pun juga kamu akan bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebagai orang yang beriman. Saya kira demikian. Siap, Pak Marzuki. Saya mohon maaf bila tidak cocok, saya ini berbicara netral. Tapi semua ada bagusnya. Betul. Mudah-mudahan bisa tapi itu tidak ada orang sempurna. Saya juga ini hanya memberikan pendapat. Kalau cocok diterima, tidak cocok kita buat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marzuki Sababon di Telkomas. Kalau Pak Marzuki kita netral saja. Tapi kita harus balance lah. Ketika memang pemerintah membuka lapangan seluas-luasnya, lihat juga SDM-nya. Anda bekerja atau tidak? Itu balance yang sahabat budaya. Baik sahabat budaya, nanti Bang Rian akan kembali lagi. Kita lewatkan dulu satu lagu. Ada info kabarana pukul 8. Nanti Bang Rian akan buka lagi line telepon di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di acara Bari Bahasa di 92,5 FM.
Ratna Pro 4. Sahabat budaya, jalapa adalah alat musik tradisional Sulawesi Selatan yang berbentuk seperti simbal. Nama lain dari alat musik ini adalah kancing-kancing karena bentuknya yang menyerupai kancing berukuran besar. Alat musik ini terbuat dari logam kuningan, bentuknya menyerupai kancing berukuran besar. Jalapa oleh masyarakat terdahulu dimainkan pada saat upacara adat tertentu, seperti saat persembahan sesaji untuk para dewata, upacara adat pernikahan, khitanan, dan tolak bala sahabat budaya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engke sih berita baru. Aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi itu mangkok media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Ya rega hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa nih portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu bisa sapo. Ya kamu ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin. Kebenarannya nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanjai tampilanna. Magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto paru berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Pernah berjuang atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Sahabat Amal Beriku masih bersama kami di acara Bari Basa. Nah kita undang lagi di 0811400950. Halo Bari Basa. Iya putus dicoba lagi sama Bu Dedi di 0811400950 sahabat budaya. Halo Bari Basa, selamat pagi. Halo Bari Basa, selamat pagi Bun Dia. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Demile. Apa tuh kereba? Alhamdulillah. Kerebata bagaimana? Alhamdulillah. Aman terkendali. Aman teh. Aman. Siap. Demile. Nah, ini topik kali ini terkait dengan PHK terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat menurun. Kira-kira apa yang perlu dibenahi ini? Apa pesan untuk pemerintahan ke depan ini? Kalau saya belum begitu ini sampai di situ pemikiran. Tapi ini kan banyak pegawai karyawan dipecat. Pro kontra sekarang. Iya betul. Banyak ya pro kontra. Tapi kalau menurut saya, mulai dari Soekarno sampai sekarang Jokowi itu sebenarnya bagus semua kepemimpinannya. Oh iya pasti ada. Karena saya lahir tahun 52. Oh iya. Jadi semua seperti di Kota Makassar bisa tahu, seperti di Petran, Petarani itu, seperti di Petarani kan sawah dulu di sana itu. Iya. Nah sekarang sudah ada jalan layang. Berarti artinya pembangunan terus terjadi. Iya, pembangunan kalau menurut saya mudah-mudahan pembangunan ini. Jadi mari kita mendoakan semua pemimpin semoga lebih baik daripada yang sesudahnya. Kita selalu mendoakan mereka. Ya jauh lebih baik lagi.
Iya, lebih baik lagi dan terutama itu seperti di pelosok daerah-daerah yang terpencil. Itu yang terutama, karena seperti musibah-musibah yang susah dijangkau dari kendaraan, nah itu juga harus diperhatikan. Dibukakan akses jalan baru gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya sudah bagus. Mulai dari Soekarno sampai Jokowi kan sebenarnya bagus. Cuma orang pro kontra ya. Iya, betul. Jadi mari kita mendoakan yang akan melanjutkan nanti di Lantik ini. Pemerintahan baru nanti. Beliau, mudah-mudahan mereka bisa lebih bagus lagi pimpinannya daripada yang sebelumnya. Yang sudah. Apalagi soal lapangan kerja dibuka besar-besar lagi. Kalau dipikir lapangan kerja, sebenarnya sudah di mana-mana bangunan seperti Alfamart, Indomart, bisa bagaimana yang pelamar itu belum rezekinya. Oh iya, diserap lah lapangan kerja banyak sebenarnya. Oh banyak tenaga kerja. Iya. Cuma mungkin pilih-pilih mungkin orang gitu ya. Ya mungkin juga begitu. Seperti yang kerjaan yang yang menganggur sertanya mungkin tidak mungkin dia mau artinya kerja sebagai bawahan dan kan memang harus dari nol dulu toh, seperti orang beli bensin dari nol ya. Artinya berproses lah begitu, jangan langsung mau dapat gaji besar. Bayangkan dulu yang tahun 60-an itu Makassar, kasihan. Sekarang padat kendaraan. Gitu ya. Kita harus memiliki sampingnya. Jadi kepemimpinan sebenarnya bagus. Cuma ya begitu lah, lebih bagus lagi kalau lebih baik dari sesudahnya. Betul. Memang semua bagus tapi jauh lebih baik lagi. Iya, mari kita mendoakan pimpinan kita yang akan dilantik nanti ini, pemimpin yang akan dilantik supaya memperhatikan rakyatnya itu. Rakyat terutama yang di pelosok yang tidak bisa jangkau sama kendaraan itu yang terutama. Itu yang bilang tadi Papua siapa? Opu Amran, iya. Seperti itu harus diperhatikan sekali. Siap. Jadi kalau menurut saya ini sudah bagus kita sebenarnya ini. Iya, cuma perlu diperbaiki lebih jauh lagi. Iya, mungkin lebih bagus, lebih baik lagi. Oke, siap. Baik, Bung Rian. Ya, siap. Salam sehat. Makasih banyak Deng Mile. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Deng Mile, sahabat budaya. Ada juga di Facebook kita berkomentar ada Bunda Sudarsia. Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam. Bari Basa. Kalau menurutku pemerintah yang baru mulai dari pusat sampai di daerah harus mewujudkan janji-janjinya sewaktu mendekati pemilihan umum dan harus memiliki kejujuran, keikhlasan, mendahulukan kepentingan rakyat Indonesia dari kepentingan pribadi karena kekayaan alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Pemerintah diberi kepercayaan untuk mengatur dengan baik dan adil negara kita Republik Indonesia. Terima kasih Bang Rian. Terima kasih banyak Bu Sudarsia atas komentarnya. Baik sahabat budaya, silakan di belakangnya Pak Deng Mile dan juga Bunda Sudarsia di 0811-400-9250 sahabat budaya. Nah, kira-kira ini bagaimana komentar pendapat terkait dengan topik kita di pagi hari ini? PHK terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat menurun. Apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki, dan apa pesan untuk pemerintahan baru ke depannya ini untuk mentuntaskan masalah terkait dengan PHK dan juga menggeliatkan kembali daya beli masyarakat untuk supaya perekonomian Indonesia normal kembali sahabat budaya. Apa yang perlu dikasih tahu, apa yang perlu dibenahi sahabat budaya, silakan kami undang di 0811-400-9250 sahabat budaya. Tadi sudah ada penelpon kita. Yang pertama ada Pak Hamzah, ada Pak Wahyu, Deng Rewa, ada juga Opu Amran, Pak Marsuki, ada Deng Mile, ada Bunda Sudarsia sahabat budaya. Silakan sahabat budaya, kami masih menerima kebersamaan Anda di pagi hari ini di 0811-400-9250. Kami bacakan ulang lagi informasi awalnya. Dikutip dari detik.com bahwa angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia meningkat pada tahun ini. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang Januari sampai 26 September
2024 total hampir 53.000 orang dipecat. Nah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri merinci PHK didominasi di sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang, kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 3.997 orang. PHK tersebut paling banyak berlokasi di Jawa Tengah, yakni di 14.767 orang, disusul Banten 9.114 orang, dan DKI Jakarta 7.469 orang. Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah terkait adanya gelombang pengangguran ke depan. Hal itu dinilai perlu diwaspadai seiring terjadinya peningkatan PHK sahabat budaya. Dan setelah itu juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Bimo Rizky Samudro, menyoroti adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurutnya, belum semua sektor ekonomi dapat pulih sepenuhnya usai pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja atau lapangan pekerjaan dan dukungan bagi UMKM. Nah, ia juga mengamati masuknya barang impor sebagai tantangan besar bagi UMKM yang belum sepenuhnya pulih. Karenanya menyarankan pemerintah melakukan intervensi untuk melindungi produk lokal dari gempuran barang impor. Selain itu, proteksi juga diperlukan bagi produk UMKM tetap bisa bersaing di pasar dalam negeri. Nah, sahabat budaya, bagaimana menurut Tak? Apa yang perlu kita berikan masukan kepada pemerintahan ke depan, atau mungkin ada sistem yang perlu kita perbaiki, dievaluasi? Menurut Anda silakan di 0811400950. Kita lewatkan dulu satu buah lagu dari Apa Amo Sabana. Pala pao iyo me pondok di wahatanu rapale bak mi tau teruasi poliake apa amo sabana anak pindranya hawamu leleo ripa mai Pamai sarombota Pasengau saya mau kandi padari pasengau apa amo sawana anak pindranya wamu leleo di pamai sarombota
japoa. Tena uwisa memang nama Miss Diolo. Saya mau kandihu Pak dari pasenga. Saya mau kandi Pak dari pasenga. Pala pau iyo me pondok di bahakanu. Rapale bak mintau taruasi poliade. Apa amo sawakna anak pindranya hawamu. Leleo di Pak Mai sarombota. Filosofi ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi kedua, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi keempat, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi. Apa sulit ku tengah-tengah inang ya
Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga udah pasti nih. Ayolah, optimis dikit dong. Sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak? Aku disendok. Yeay, dadah. Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur. Oke Nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan? Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Seri Batam Maribiku masih bersama kami di acara Bari Basa di pagi hari ini, sahabat budaya. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di pagi hari ini. Nah, sahabat budaya, tadi sudah ada, ada komentar baru lagi di Facebook. Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Rian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Monitor juga siap. Ada dari Nur Hudaeng. Masuk Ibu berkomentar. Sahabat budaya silakan di 0811400950. Kira-kira bagaimana sahabat budaya terkait dengan PHK terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat semakin menurun. Apa yang kita mau sampaikan kepada pemerintah yang baru nanti nih, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, sahabat budaya? Langsung mikir di 0811400950. Tadi sudah ada komentar beberapa teman-teman. Ada dari yang pertama ada Pak Hamzah tadi masuk. Memang kalau pemerintah memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan. Ada juga dari Pak Wahyu menekankan soal pajak, sahabat budaya. Dan Rewa juga pengelolaannya yang perlu diperbaiki. Kalau Pu Amran memang kalau soal pekerjaan jangan pilih-pilih, karena harus masuk semua, sahabat budaya. Baik, sudah ada penelpon kita di pagi hari ini. Halo Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben terlambat ini, biasanya pagi-pagi nih. Baru bangun kan? Sengaja toh. Sengaja. Biar orang pada penasaran. Iya artis. Bukan artis sih, tapi ya dibuatnya sedikit artis lah. Apa dibuatnya artis sedikit? Apa? Oke, siap. Bagaimana? Sehat ya, kabar sehat ya, Alfia. Alhamdulillah. Kopi aman. Aman kopi? Ya. Aman kopi pagi hari ini? Saya tidak minum kopi. Karena pahit kehidupan. kan terasa pahit, mas mau ditambah pahit lagi. Iya. Yang manis-manis dong. Yang manis-manis seperti Bah Nyodo gitu. Iya. Saya sih sama tidak manis, cuma apa? Banyak disukai. Udah. Ini ceding rara ini. Pintar tidak lagi sekarang. Yang penting isi dompet ada, melekat semua di. Kalau mau cindera ya pakai cindera depan lah. Oke, kita ke topik kita. Banjana. Ya. Topik kita ini, PHK terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat menurun. Kira-kira apa yang perlu dibenahi dan apa pesan untuk pemerintah yang baru nanti ini akan dilantik Oktober? Ya, perbaiki yang perlu diperbaiki lah. Seperti hal apa yang perlu diperbaiki? Bagaimana ekonomi? Bagaimana tidak apa namanya? Daya beli masyarakat kita sekarang makin hari makin menurun. Ekonomi kita saja ini secara nasional kan pertumbuhannya masih sekitar 5%. Sedikit gitu ya. Iya. Jadi bandingkan dulu waktu kita bandingkan yang
Pak Harto lah apa itu lebih lagi karena pada saat Pak Harto itu masyarakat sejahtera, daya beli masyarakat itu pernah serendah ini, seperti itu. Banyak kan pada saat Pak SBY kan berkisar 6-7% pertumbuhan ekonomi. Masyarakat itu enak ikut cari uang. Sekarang kan susah. Iya, mungkin juga karena masih ada dampak sedikit dari COVID mungkin, Di. Itu kan cuma alasan. Oh, alasan. Ketika pemerintah gagal, tidak bisa memperbaiki ekonomi itu ya alasannya COVID kan itu gampang. COVID dijadikan sebagai kambing hitam, ya kan seperti itu. Apa karena COVID, apa karena COVID? Bukan karena COVID, karena Anda tidak menyesal Anda dalam mengelola negara. Itu saja, simpel saja. Sekarang pemerintah kan sibuk hanya pencitraan. Pencitraan, cari nama dan sebagainya. Urusan ada yang lebih urgent, ada yang lebih penting tidak diurusi. Gitu. Iya. Jadi kalau pemerintah ke depannya hanya begitu saja, hanya ingin menebar persona untuk mencari popularitas, ya keadaannya tidak akan berbeda seperti ini. Oh masa? Iya. Hanya si pencitraan, si jalan-jalan. Pergi sawah data apa nak bikin, tidak ada solusi untuk petani. Iya kan? Kita pantau selama ini. Iya dong. Coba lihat Pak Harto, ya kan? Saya kan ada Pak Harto, Gus Dur, Megawati, SBY, ini Jokowi. Coba lihat Pak Harto, dia kunjungan ke daerah, betul-betul dia bertanya, dia berdialog dengan petani. Bukan hanya sekedar jalan-jalan ke pematang sawah hanya untuk di video untuk pencitraan. Action langsung gitu. Action langsung. Kamera. Action. Parto tidak. Dia berdialog dengan petani, apa kendala petani, apa yang dibutuhkan, dia catat semua. Ini tidak. Hanya kan sekedar pencitraan. Ya kan? Hanya sekedar dibilang, tahu rakyat apa. Seperti itu. Tapi nyata tidak ada solusi bagi petani kok. Pupuk tetap mahal, pupuk tetap langka, seperti itu. Kita negara agraris tapi kita impor beras, ya kan? Mana mau sudah pangan tapi apa mereka bangun untuk petani tidak ada, ya kan seperti itu. Jadi apa namanya pengangguran di mana-mana, ya kan? Mana sudah di PHK dan di mana-mana, itu kan memang ekonomi kita sekarang tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Bagaimana perusahaan mau bersaing kalau daya masyarakat di bawah itu kurang. Iya. Tadi juga saya baca di berita ini termasuk daya beli masyarakat menurun karena gempurannya produk-produk ekspor yang masuk ke Indonesia. Impor. Barang-barang impor yang masuk ke Indonesia. Saya kira seharusnya ketika ada barang-barang luar kan itu barang murah. Ya kan bisa membuat harga barang murah. Iya. Tapi kenapa kita ada barang-barang impor, justru daya beli masyarakat turun. Ya kan seperti itu. Iya. Logikanya seperti itu. Ketika barang ditawarkan di pasar, itu kan harga turun toh. Iya. Tapi ini berbanding lurus harga turun dengan daya beli masyarakat juga turun. Seperti itu. Iya. Jadi memang ada yang salah sebenarnya. Kita sekarang. Kira-kira yang salah, yang fatal ini, yang berdampak ini faktor apa sebenarnya? Kalau dari barang impor tadi mungkin menurut tadi tidak terlalu berdampak lah. Saya tidak terlalu berdampak. Yang kita selalunya ketika ada barang impor, misalnya berdampak itu terhadap produsen yang dalam negeri. Ya kan? Itu kan ada persaingan. Iya. Tuh kenapa justru yang ketika banyak barang dari luar negeri justru yang berdampak tidak ada hubungan sebenarnya dampaknya dari penurunan daya beli masyarakat dengan gempuran barang-barang dari luar negeri. Gitu. Apa hubungannya coba? Justru yang berdampak sebenarnya itu ketika ada gempuran barang-barang dari luar, yang berdampak itu adalah produktivitas dari para perusahaan-perusahaan dalam negeri sebenarnya. Gitu? Ya. Saya seperti itu. Kalau begini ketika misalnya garment toh, ketika banyak barang-barang di luar, banyak PHK karyawan di dalam, itu ada hubungan sebenarnya. Ya di situ ada hubungannya. Iya. Karena kenapa adanya persaingan dari barang-barang di luar yang murah. Iya.
perusahaan dalam negeri tidak bisa bersaing untuk mengurangi biaya produksinya, diadakanlah PHK. Seperti itu. Atau mungkin tadi sempat juga ada teman-teman yang lain, salah satunya itu faktor pajak juga. Menurutnya itu pajak juga menjadi pengaruh besar. Kalau saya melihat itu tidak seberapa pajaknya ya. Kalau pajak seperti karena ini kan barang-barang yang dipasarkan ada barang yang musiman, ada barang-barang pabrik, seperti itu. Ketika kalau barang pabrik ya mungkin pajaknya memang ada dari pemerintah untuk apakah ada kenaikan atau tidak. Itu kalau kita ada kenaikan pajak berarti ada kenaikan harga, ya kan? Seperti itu. Ini kan yang menjadi ada apa namanya penurunan daya beli masyarakat ini makin turun. Berarti ini sumbernya dari pendapatan masyarakat itu sendiri. Pendapatan masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat. Berarti ada hubungannya juga sama lapangan pekerjaan atau mungkin kualitas SDM yang banyak perusahaan tidak membutuhkan, lebih banyak membutuhkan asing. Bisa jadi. Karena sekarang investor banyak sekarang itu membawa tenaga kerjanya dari luar, ya kan? Seperti perusahaan Cina itu. Ini kan banyak membawa tenaga ahlinya dari luar. Berarti kualitas untuk masuk SDM di Indonesia. Bukan kualitasnya sebenarnya banyak, kualitasnya juga di Indonesia bagus, cuma tidak mendapat tempat. Kan itu karena ada perjanjian kerjasama sebenarnya mungkin di situ. Ya, ketika ada kerjasama investor mau masuk di Indonesia, ada hitam di atas kertas kontrak di situ bahwa oke saya investasi tapi dengan membawa tenaga ahli saya ke situ. Ini kan tidak sampai burde bawa dari luar, ya kan? Seperti itu. Saya seperti itu, investor banyak. Tetapi itu investor juga seharusnya ada perjanjian bahwa tidak boleh harus menggunakan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Tidak boleh membawa tenaga kerja dari luar, kecuali tenaga ahli yang memang betul-betul tidak ada di Indonesia. Bayangkan fakultas universitas itu akan mengeluarkan itu insinyur itu apa dan sebagainya. Iya, karena kan tenaga sebagainya. Berarti tidak ada keseimbangan, banyaknya jebolan-jebolan sarjana, minimnya lapangan kerja gitu, sehingga meningginya. Tidak ada. Bayangkan di Sulawesi Selatan saja, tiap tahun itu berapa universitas di Sulawesi Selatan itu, tiap tahun 2 kali wisuda. 2 wisuda dan sekali wisuda itu mungkin 500 mahasiswa lalu. Jadi kali itu berapa kira-kira pengangguran itu? Berapa kira angkatan kerja itu tercipta itu? Sedangkan lapangan kerja yang disediakan itu tidak sangat terbatas. Ya kan? Katanya pemerintah mau 10.000 apa itu lapangan kerja mana? Buktinya tidak ada. Karena mau doang seperti itu. Berarti pesan untuk pemerintahan ke depan ini kan, ini yang dikomentari mungkin pemerintah yang sebelumnya. Ke depannya nih yang akan dilantik ini apa pesan ini sebagai masyarakat? Jadi mudah-mudahan ini Pak Prabowo ya, kita doakan betul-betul jadi bisa jadi pemimpin yang betul-betul amanah dan betul-betul memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Jangan selalu pencitraan. Tapi ketika Anda bekerja dengan baik, dengan tulus, dengan sungguh-sungguh mensejahterakan rakyatnya, citra itu akan datang sendiri tanpa Anda meminta. Seperti itu. Walaupun ada pencitraan, tapi kalau kinerja Anda buruk, itu akan citra itu akan pergi dengan sendirinya. Jadi ketika Anda memang mau jadi pemimpin, maka memang betul-betul Anda berpikir bahwa ini saya harus amanah, saya harus betul-betul bekerja untuk rakyat. Bukan yang lain, kepentingan rakyat di atas segalanya. Kan harus berpikir seperti itu. Ketika pemimpin muda didikte, muda diatur, jangan harap ini dan tahun depan akan datang sama di keadaannya. Kecuali mungkin didikte oleh masyarakat. Iya. Makanya itu dulu sistem waktu kerajaan itu, raja saja itu dia mempunyai hak yang mutlak. Ya kan dulu apa yang dikeluarkan raja itu harus dipatuhi. Itu harus sebelum mengeluarkan sebuah sabda, apa namanya artinya itu ke untuk rakyat. Itu jadi dia kumpulkan itu apa namanya itu para penasehatnya itu
ada itu kan istilahnya dulu itu. Kalau istilahnya sekarang itu DPR lah. Iya. Ya kan? Dia itu masukan apa sih menjadi keinginan rakyat, apa sih menjadi keinginan masyarakat. Dan itu didengarkan itu baru dikeluarkan. Maka sekarang tidak. Iya. Dia tidak benar mendengar apa yang menjadi keinginan rakyat, langsung melakukan kebijakan. Makanya banyak mengalami penolakan, banyak yang kontra dengan itu. Makanya ini pemerintah sebelum mengeluarkan sebuah kebijakan, maka harus dulu banyak menyerap aspirasi, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Apa sih maunya masyarakat, apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga ketika mengeluarkan kebijakan itu tepat sasaran. Oh iya. Itu yang diharapkan masyarakat. Itu yang sebenarnya itu simpel yang diinginkan oleh masyarakat terhadap pemimpinnya. Pemimpin perhatian, pemimpin yang amanah, cerdas dan selalu mendengarkan apa keluhan dan apa kebutuhan masyarakatnya. Itu saja simpel. Yang dibutuhkan masyarakat bukan apa-apa. Mau Anda kaya, mau Anda apa, yang penting masyarakat sejati mereka tidak peduli itu. Artinya pemimpin ke depan ingin jauh lebih baik lagi dari sebelumnya gitu. Ya, harus lebih baik lah. Ini dibilang ini kan kalau dihitung secara kalkulasi kan ya dapat merah. Iya kan? Iya. Kalau dipresentasi kan ya 50% ke bawah lah kalau menurut saya sih. Seperti itu. Kita rasakan ini apa yang terjadi kita. Kecuali kalau kita membuang pada diri kita sendiri, hanya kita dibutakan oleh sebuah fanatisme yang berlebihan. Pasti kita tidak melihat kekurangan itu. Iya. Ya kayak namanya orang kan beda-beda. Siap. Biasanya kalau sudah fanatisme berlebihan, teh ayam pun dibilang coklat. Seperti itu. Iya. Hanya apapun yang dilakukan oleh idolanya itu, walaupun buruk itu pasti bagus itu. Bagus itu seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi mudah-mudahan di pemerintah kedepannya Pak Prabowo ini setelah dilantik ini betul-betul ada gebrakan dari beliau dalam memperbaiki ekonomi rakyat lah, dan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak lah. Ya kan seperti itu. Jadi tidak apa-apa kita mencontoh jalan lalu yang baik kita ambil, yang jelek kita buang atau perbaikilah. Jadi saya kira Pak Prabowo sudah tahu lah. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga menjadi pemimpin yang tegas lah. Amin. Yang tegas dan amanah dan membawa Indonesia ke jauh lebih baik. Jauh lebih baik seperti itu. Tidak pernah lagi kita tidak pernah mendengar lagi petani kekurangan pupuk, tidak pernah mendengar langka pupuknya seperti itu. Jadi Indonesia kembali menjadi negara swasembada pangan. Itu iya. Itu. Selama ini kan 10 tahun swasembada pangan tidak pernah jadi. Oh gitu. Kalau swasembada impor ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ke depannya bukan hanya sekedar wacana swasembada pangan, tapi betul-betul direalisasikan. Seperti itu. Ya kan? Mudah-mudahan karena saya kira Pak Prabowo sudah tahu, sudah mengerti dan sudah lebih banyak belajar dari mertuanya dulu. Ya kan? Bagaimana untuk swasembada pangan itu sebaiknya apa yang perlu dilakukan. Saya kira Pak Prabowo banyak tahu lah. Oke, siap. Kita doakan saja. Amin. Mudah-mudahan beliau itu betul-betul amanah dan peduli akan kepentingan rakyat. Siap. Banyak. Makasih Pak Jono atas kira-kira seperti itu dan penegasannya dalam tugas hari ini. Sehat selalu. Selalu. Amin. Yang penting saya bersama di Makelong. Saya sudah bahagia itu. Dua lagu aman Mi. Aman Mi. Oke, siap. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama dari kita undang lagi di 081140009250. Halo Bang Ribasa, selamat pagi. Bang Ribasa, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Ki? Biasa Bang. Bibi. Siapa? Bibi. Ya. Bibi di mana ini Bibi? Di Makassar. Oh di Makassar. Bagaimana kabar, sehat keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aman kopi atau teh pagi hari ini? Aman lah, terkendali. Aman terkendali. Walaupun kenapa Pak? Sudah panas ini. Oh iya. Tapi sempat hujan toh Makassar beberapa waktu lalu toh. Kemarin kan dosa salah. Ini topiknya apa sih Bang? Pak Bibi, topiknya ini terkait dengan gelombang PHK terjadi di mana-mana di daerah Indonesia dan juga daya beli masyarakat menurun. Kira-kira apa yang perlu dibenahi dan apa pesan untuk pemerintahan yang baru nanti ini?
Oh begitu ya? Ya, menurut Pak Bibi bagaimana? Pesan saya kepada pemerintah yang baru nanti, pertama pilihlah pembantumu, para menteri itu yang berkualitas. Nggak kayak sekarang ini menterinya banyak yang korupsi. Banyak ditangkap gitu ya? Jadi itu negara kita bangkrut karena menteri-menteri banyak korupsi. Oh, ya. Masa itu ada dulu menteri sosial kok korupsi? Nah itu kan uang untuk kita, untuk rakyat. Oh, rakyat. Ya. Jadi pesan saya singkat saja. Untuk Pak Prabowo dan Gibran ini, kalau memilih nanti pembantunya menteri, pilihlah yang berkualitas. Begitu terlibat korupsi, pecat. Nggak usah lagi ditunda-tunda. Nggak kayak sekarang ini korupsi menterinya merajalela. Makasih. Makasih Pak Bibi. Baik, singkat dan padat. Terima kasih kebersamaannya sahabat budaya di acara Bari Bahasa. Tak terasa memang sudah ada di penghujung acara. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Ada tadi Pak Hamsa, ada Pak Wahyu, ada Deng Rewa, Apu Amran, Pak Marsuki, Deng Mile, ada Pak Bibi, Bang Jono, dan juga Bunda Sudarsia, sama Ibu siapa tadi yang satu lagi itu? Ada Ibu Nur Hudaeng, sahabat budaya. Baik, kita terima satu penonton lagi di penghujung acara kita. Halo, Bari Bahasa, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardi Mangka, silakan. Maaf terlambat ini. Terlambat bangun mungkin. Tidak, ada sesuatu yang dikerja. Masya Allah. Karena, ya. Baik, Pak Ardi Mangka. Singkat. Sekedar promosi juga walaupun puasa tetap juga namanya bekerja. Karena iya, Senin Kamis. Kalau Pak Ardi Mangka saya ingat. Kalau Senin Kamis pasti puasa. Kita promosi jadi supaya naik ratingku tuh. Ini pahalanya. Pak Ardi Mangka, singkat dan padat. Kira-kira ini gelombang PHK. Bagaimana? Kalau saya langsung jadi ke tenaga kerjanya saya soroti. Karena banyaknya yang kemanukan sini karena banyak persepsi di dalam masyarakat itu. Artinya nanti dia katakan bekerja kalau dia terikat dalam satu pemerintahan atau instansi. Jadi itu paradigma itu harus dihentikan. Dia harus berani lah turun untuk berani lah untuk turun ke lapangan. Ya, kalau di sini kan sektor pertanian ini masih saya lihat agak terbengkalai kalau saya lihat. Iya, pertanian perikanan. Ya pertanian perikanan supnya perkebunan juga. Iya, perkebunan juga. Nah, itu banyak sekali kan. Perlu artinya bagaimana caranya kita merekrut tenaga sekarang atau generasi saya untuk ada minat untuk bekerja di tersebut sehingga persoalan yang namanya ketenaga kerjaan bisa diatasi sedikit. Untuk pemerintahannya sekarang ini saya tidak berlawan karena pasti dia begitu dengan pasti dia mewujudkan dulu visi misinya ke depan. Tapi mudah-mudahan yang diberikan kesempatan selama 5 tahun ini sedikitlah waktu untuk mewujudkan cita-citanya atau menjadi visi misinya yang sebelum menjadi pimpinan negara kita ini. Oke, lanjut. Siap. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat dan padat dari Pak Ardi Mangka, dan juga kami cukupkan juga kebersamaan kita di pagi hari ini di acara Bari Bahasa. Semoga bermanfaat. Apa yang menjadi pandangan bisa didengar langsung oleh pemerintah yang lama dan juga pemerintah yang baru nanti, dan semoga solusi akan ada nanti terkait dengan terjadinya gelombang PHK dan juga menurunnya demografi. Semoga nanti kedepannya dapat dibedahi oleh pemerintah kedepannya yang baru ini, sahabat budaya. Bang Rian undur diri dari ruang dengar Anda dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.